Tanggal 1 Juli 2022 lalu, Melinda dan sang ibu menjadi korban pemerasan dan penusukan oleh seorang polisi gadungan di Mustika Jaya, Kota Bekasi. Dengan modus menuduh ayah Melinda terjerat kasus penggunaan narkoba. Belum sempat terjadi pemerasan, Melinda sudah lebih dulu mencurigai pelaku hingga terjadi tindak kekerasan. Saat sore hari, sang ibu sedang asik bersantai di ruang tamu. Tiba-tiba terdengar gedorong pada pintu seperti harus segera dibuka. Langsung ada yang gedor-gedor pintu tuh. Gedor-gedor pintu kenceng banget, dur kayak gitu. Terus saya pikir, siapa sih mah gitu kan? Kok namunya nggak sopan, kupikir gitu ya. Ada apa ya, Pak? Mana suami kamu? Suami saya nggak ada, Pak. Jangan bohong kamu. Bener, Pak. Suami saya nggak ada. Panggil suami kamu. Suami kamu tuh bandar narkoba. Panggil suami kamu. Panggil suami kamu. Bak petir di siang bolong, sang ibu sangat syok saat tahu sang suami menjadi incaran polisi. Namun, Melinda yang mendengar percakapan itu dari dalam rumah tidak begitu saja percaya. Ada apa sih ini ribut-ribut? Nggak tahu itu ada keberanian dari mana ya. Pokoknya aku udah curiga lah dari awal sama orang itu. Aku bilang, cari siapa Pak? Aku bilang gitu. Terus kata dia, Kamu siapa? Saya pemilik rumah ini, Bapak siapa? Saya dari kepolisian. Kepolisian mana? Coba saya cek identitas Bapak. Wah, kenapa pintu rumah saya ditutup? Bapak jangan kurang ajar ya. Banyak ngomong kamu. Bukannya memberikan bukti, pria itu malah mencoba mencelakai Melinda. Jangan kasar sama anak saya. Dengan mengambil sebilah pisau dari dalam tas ransel miliknya untuk mengancam. Ternyata pria tersebut bukanlah seorang polisi sungguhan. saya cuma lihat gagangnya aja. Terus saya udah mikir nih, sepersekian detik tuh saya harus nyelamatin diri gitu loh. Maksudnya saya harus cari bantuan untuk mama saya gitu. Karena kalau saya berdiam diri di situ, kondisi masih bertiga, itu kita akan mati konyol di dalam. Melinda yang tersungkur akibat dorongan si polisi gadungan bergegas lari ke arah belakang rumah. Oh, ada pintu belakang, saya baru ingat gitu kan. Terus akhirnya ya udah saya lari, tapi saya ngerasa emang langkah saya tuh udah berat gitu loh. Terus saya mikir, mama saya gimana kondisinya di dalam? Tapi saya mikir lagi, udahlah saya langsung keluar aja dulu. Yang penting saya minta tolong tetangga gitu kan. Mau kemana kamu? Naas, sang ibu yang tidak sempat ikut melarikan diri menjadi bulan-bulanan sang polisi gadungan. Mana lo? Tak puas menyakiti sang ibu, pria itu kembali mengejar Melinda. Sampai akhirnya saya buka pintu, pagar, saya ngelangkain satu kaki. Saya ngangkain satu kaki saya. Saat itu, Melinda yang masih mencoba berlari keluar rumah harus kembali merasakan kekejaman si polisi gadungan. Dia jambak saya jatuh, terus saya kena punggung saya ke bawah itu. Dia jedotin kepala saya berkali-kali. Setelah itu, si pria jahat kembali masuk ke dalam rumah. Tapi saya masih lihat itu, saya nengok, dia masuk lagi ke dalam. Terus saya mikir, ya Allah gimana mama saya gitu kan ya. Bude kenapa? Bude kenapa ini Bude? Bude. Ya Tuhan, mimpi buruk apa yang harus Melinda dan ibunya alami? Dalam keadaan lemas, Melinda mencoba sekuat tenaga untuk meminta pertolongan. Terus akhirnya saya larilah ke jalan minta tolong orang. Saya stopin tuh semuanya motor-motor gitu, saya nggak peduli mau ditabrak atau gimana, saya stopin pokoknya. Mas, ibu saya di dalam mas. Mas. Sungguh sedih. Tidak ada satupun yang menghiraukan permintaan tolongnya. Apakah mereka takut? Atau memang benar-benar tidak peduli?
Entahlah, Sampai akhirnya saya lihat mama saya udah geletak tuh di jalan raya kan, bersimbah darah. Terus saya ngelihat anak kecil itu nangis, si Adit gitu. sang ibu yang mendapatkan cukup banyak luka mencoba menghampiri Melinda. Namun darah yang begitu banyak keluar membuat sang ibu harus tersungkur ke jalan. Demi Allah, saya udah ngeliat mama saya tuh udah mau nutup matanya gitu. Kayak udah mau nutup matanya gitu, kayak udah mau nggak sadar gitu kan ya. Terus akhirnya saya jongkok, saya bilang ke mama saya, "Mah," kataku gitu, "bangun, nggak boleh merem," kataku gitu kan. Mama harus bangun, Ma. Mama harus kuat, Ma, demi aku sama Papa. Nggak boleh merem, mama harus sadar, kataku gitu. Aku lagi cari pertolongan, aku bilang gitu. Pelaku yang mulai panik pun mencoba melarikan diri dengan menaiki kendaraannya. Untuk mengelabui warga yang datang, pelaku justru memfitnah Melinda sebagai pengguna narkoba. Namun, Melinda tetap bersikukuh meyakinkan para warga hal itu tidak benar. Sayangnya, pria pelaku kejahatan itu pun segera menancap gas sepeda motornya. Demi Allah, demi Rasulullah, saya bilang gitu. Dia perampok, dia yang nusuk mama saya bilang gitu. Terus akhirnya warga baru bereaksi gitu. Warga baru bereaksi, dia mau narik baju si pelaku, cuma dia udah ngegas motornya gitu. Luka yang harus diterima para penyintas masih melekat jelas di tubuhnya. Jangankan luka, trauma yang mereka rasakan pun sangat amat mendalam. Kehadiran dan dukungan dari para orang terdekat juga tetangga sang penyintas mampu sedikit mengobati, meski rasa takut masih terus menyelimuti.